Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dapur Mama Elmi. Untuk kali ini saya mau membuat risol dengan isian rogut ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada susu. Saya menggunakan susu UHT sebanyak 400 cc dan saya tambahkan susu denkau sebanyak 2 sendok makan sehingga didapat cairan susu sebanyak 500 cc. Nah, susu denkau ini saya larutkan dulu dengan sedikit air ya teman-teman. Kemudian saya campurkan di susu UHT-nya. Dan ada wortel yang sudah saya potong kotak-kotak dan saya kukus selama kira-kira 5 menit ya teman-teman, atau setengah empuk. Kemudian ada ayam sebanyak 150 gram. Ini saya sudah rebus sebentar dan saya suwir-suwir ya. Dan ada juga kacang polong. Kalau teman-teman sulit mendapatkannya, teman-teman bisa menggantikan dengan sayur buncis ya. Nah, kemudian ada juga bawang bombay ukuran sedang, ini sebanyak 1 buah. Ada bawang putih yang sudah saya cincang halus dan seledri sebanyak 1 sendok makan, diiris halus juga. Kemudian ada tepung terigu sebanyak 3 sendok makan ukuran setengah munjung atau sebanyak 50 gram. Dan juga ada gula pasir ya. Nah, untuk bahan lainnya ada garam. Nanti ini kita gunakan sesuai dengan selera ya. Kemudian ada kaldu jamur, ada bubuk pala, dan juga ada lada bubuk. Untuk bubuk pala nanti teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Nah, kemudian untuk bahan kulitnya ada air, kemudian tepung terigu pro sedang, saya menggunakan segitiga biru, dan susu denkau. Susu denkau ini akan saya larutkan dengan air ya teman-teman, sehingga didapat cairan sebanyak 500 cc. Dan ada telur ukuran sedang 2 butir. Margarin nanti saya lelehkan baru kita gunakan. Nah, kemudian garam 1 sendok teh atau sebanyak 5 gram. Nah, kemudian untuk membuat isinya ini, mula-mula kita lelehkan dulu margarin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tuang bawang putihnya, kita tumis sebentar. Dan masukkan bawang bombay yang sudah dicincang halus atau dipotong halus. Ini ditumis sampai agak layu ya teman-teman. Ini saya tambahkan sedikit lagi menteganya, margarinnya. Total semua 2 sendok makan ya. Kemudian setelah wangi dan layu, masukkan ayam yang telah disuwir tadi. Ini ditumis sampai ayam ini meresap bumbu ya. Tambahkan lada sedikit dulu cukupnya. Kemudian kaldu jamur dan sedikit garam. Ini kita aduk, ditumis sampai ayam ini wangi ya. Terigunya, ini tepung terigu ini kita masak dulu ya, supaya hilang bau terigunya. Tambahkan cairan susunya. Ini kita aduk-aduk terus ya sampai dia mengental. Dan tuang kacang polong. Kacang polong ini sengaja saya dulukan supaya lebih empuk ya, karena waktu saya beli di online shop ini dalam keadaan beku ya teman-teman. Jadi masih agak belum begitu empuk. Jadi kita matangkan dulu dan tambahkan lagi sisa garam, kemudian kaldu jamurnya, dan masukkan wortel. Nah, ini kita matangkan semua. Tambahkan bubuk palas cukupnya, lada bubuknya, dan masukkan seledrinya. Gula pasir. Nanti ini teman-teman bisa tes rasa ya. Jadi kalau saya lebih suka agak sedikit manis ya. Dan terakhir masukkan keju. Jadi sewaktu menuangkan garam ini kita harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai keasinan.
karena keju ini juga sudah mengandung garam ya. Tambahan keju ini membuat isi rogot ini jadi terasa lebih creamy ya teman-teman, lebih gurih. Apalagi saya tambahkan dengan denkau ya. Nah, setelah mengental dan mendidih seperti ini saya rasa sudah cukup matang ya. Nah, untuk membuat kulit risol ini, mula-mula tepung terigunya kita campur dengan garam dan kemudian kita aduk rata dan tuangkan telurnya. Sambil kita tambahkan susu sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya adonan terigu ini tidak menggerindil ya. Jadi sampai dia halus. Nanti setelah halus baru kita tambahkan semua susunya. Jadi teman-teman tidak perlu menyaring lagi ya. Akhir kita tambahkan bulu band yang sudah dicairkan dan sudah dingin ya teman-teman. Nah, seperti ini kekentalannya teman-teman, jadi agak sedikit encer ya, seperti kita mau buat peyek gitu, jadi agak encer adonannya. Untuk membuat kulit risol ini saya menggunakan sedikit sekali margarin, dan ini adonan terigu ini harus diaduk dulu ya teman-teman supaya tidak mengendap di bawah. Nah, setelah mengering seperti ini teman-teman bisa senggol bagian pinggir-pinggir kulit risol ini dan bisa diangkat ya. Waktu kita mau menuangkan adonan ini juga pastikan bahwa dadar teflon ini cukup panas ya. Kulit ini saya tutup ya supaya tidak kering ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai bisa kita isi. Saya gunakan sebanyak 1 sendok makan kira-kira. Nah, kulit risol ini kita lipat rapi ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, untuk baluran kulit risolnya saya menggunakan tepung roti yang sudah saya blender ya, jadi agak lebih halus, lebih sedikit halus. Dan kemudian saya menggunakan telur ukuran sedang 3 butir. Ini saya kocok lepas dengan saya tambahkan sedikit garam. Ini untuk satu resep dapat kira-kira 16 risol ya teman-teman. Mula-mula kita balurkan dulu di kocokan telurnya dan kemudian disiram dengan tepung rotinya
Kemudian saya agak tekan-tekan supaya dia menempel dengan sempurna. Nah, seperti ini ya teman-teman, kelihatan rapi ya baluran dari tepung rotinya. Untuk menggoreng risol ini, pastikan bahwa minyaknya sudah cukup panas ya. Nah teman-teman, sebelum menceburkan risol selanjutnya, pastikan bahwa sisa-sisa dari tepung yang mengendap di bawah itu teman-teman share dulu atau bersihkan dulu ya, supaya hasil gorengan selanjutnya tetap bagus. Nah teman-teman, seperti ini gorengan risolnya cantik ya. Ini sengaja saya potong supaya teman-teman bisa langsung lihat isi dalam risolnya, isi rogutnya. Saya hanya menggunakan 2 macam sayuran aja ya teman-teman di dalam isi rogut ini, karena saya ingin mendapatkan rasa susu yang kuat ya. Jadi cukup 2 macam sayuran aja. Kita coba dulu ya. Rasanya creamy banget karena saya menggunakan perpaduan antara susu denkau dan saya tambahkan dengan keju. Jadi terasa creamy sekali isi rogut ini. Dan manisnya cukup terasa, gurih, dan saya tambahkan ayam yang cukup banyak sehingga cita rasa dari rogut ini enak banget loh teman-teman. Nah sekarang saya coba makannya dengan cabai rawit ya teman-teman. Rasanya enak, ada perpaduan gurih dan manis dari rogut serta dimakan dengan cabai yang pedas. Jadi tambah enak rasa risol ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu channel YouTube saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.